Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali bertemu dan kita akan bahas tentang update politik yang hari ini membahas tentang Caimin yang dalam harlah PKB siap menjadi capres, bukan cawapres ya, capres, dan soal Puan yang mulai ragu tentang baju kampanye Ganjar. Mari kita lihat. Sahabat sekalian, Ketua DPP PKB Ahmad Iman Syukri menyatakan bahwa PKB siap untuk menjadikan momentum harlah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang ke-25 mendorong Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden atau capres 2024. Dia mengatakan momentum harlah ini dijadikan seluruh kader PKB untuk menyatukan tekad dan memperteguh niat memenangi pemilu dan menjadikan Gus Muhaimin Presiden 2024, ujar Iman yang juga menjabat sebagai koordinator media dan publikasi Harlah 25 PKB dalam keterangannya Ahad 23 Juli 2003 seperti dikutip oleh Tempo.co. Sahabat kalian, memang menarik untuk kita lihat mengapa kemudian semakin hari PKB memiliki keyakinan atau kepercayaan diri yang semakin tinggi. Apakah ini karena sebuah data yang menunjukkan PKB semakin siap untuk menjadi partai besar, atau ini justru sebuah strategi agar Prabowo segera memutuskan untuk menjadikan Caimin sebagai calon wakil presidennya? Mengingat ada pengamat mengatakan bahwa elektabilitas Caimin belum membuat percaya diri Partai Gerindra. Ini disampaikan oleh pengamat politik Yusak Farhan yang menilai bahwa Muhaimin Iskandar memang memiliki kelebihan, tetapi pada saat yang sama Prabowo Subianto atau Gerindra tampak belum sepenuhnya percaya diri jika harus berpasangan dengan Caimin. Apalagi dibandingkan dengan cawapres lain seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, atau Ridwan Kamil, ini yang membuat Gerindra agak kurang percaya diri, kata Yusak kepada Republika Ahad 23 Juli. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa PKB menggunakan momentum-momentum penting termasuk harlah ini sebagai sebuah upaya menaikkan, ya katakanlah, daya tawar PKB itu sendiri, sehingga jangan ada pihak melihat bahwa PKB ini tidak serius. Kalau misalnya Gerindra tidak mau menjadikan Caimin sebagai cawapres, maka PKB harus siap melangkah dengan tekad bulat untuk menjadikan Caimin sebagai capres 2024. Luar biasa. Sahabat sekalian, kalau kita perhatikan juga pada berita pemilu tahun 2019, Caimin sempat minta maaf ke kader PKB karena gagal jadi cawapres. Meskipun dia bercanda, dia tidak gagal sepenuhnya karena ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang maju dan beliau adalah pendiri PKB. Kalau ada senior maju, junior mengalah saja. Ini menunjukkan bahwa memang dari awal Caimin bersama PKB betul-betul telah menjadikan posisi capres atau cawapres sebagai target penting dalam politik, terutama pada tahun-tahun pemilu. Nah, pertanyaannya, akankah nanti Caimin maju sebagai cawapres atau bahkan capres, atau kembali Caimin akan melaporkan dalam muktamar PKB bahwa dirinya kembali gagal dan belum gagal sepenuhnya. Oke, sekarang kita berlanjut kepada berita berikutnya soal keraguan dari PDIP akan baju hitam putih Ganjar yang mulai mendapat banyak penilaian dari publik. Dilansir detik.com muncul berita dengan judul Puan soal baju garis hitam putih Ganjar. Kita lihat dulu cocok atau enggak. Terus terang saya masih melihat dulu reaksi dari publik terkait dengan baju hitam putih tersebut, kata Puan usai menghadiri acara harlah ke-25 PKB Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah Ahad 23 Juli 2023. Puan berharap kalau harapannya bisa akan menjadi suatu tren seperti waktu Pak Jokowi periode pertama dengan baju kotak-kotaknya, kemudian dengan baju putihnya. Tapi ini kita lihat dulu, semoga apakah
ini cocok, apakah enggak cocok. Kita lihat dulu tutur puan. Sahabat sekalian, kalau kita coba periksa secara sederhana saja dari sisi rasionalitas, sebuah produk, ya katakanlah begitu, produk baju politik dalam konteks ini atau brand yang dicoba bangun untuk Ganjar telah diluncurkan, tetapi kemudian ada ungkapan akan ditinjau dulu. Ini artinya apa? Ya kemungkinan besar akan banyak yang menilai bahwa itu adalah bentuk keraguan-raguan, artinya belum percaya diri. Kalau misalnya dari awal memang didesain untuk katakanlah belum menjadi sebuah keputusan final, maka ada yang namanya soft launching dan seterusnya lah ya. Tetapi ini sudah dikabarkan, diberitakan, dibahas banyak orang bahwa ini bajunya. Tetapi ketika banyak pihak yang memberikan penilaian, tampaknya PDIP mulai ragu dengan baju itu. Nah, semoga saja ini tidak kemudian sampai pada tingkat meragukan capresnya sendiri. Ya ini bercanda. Tetapi sahabat sekalian, semua proses-proses ini menunjukkan kepada kita akan apa yang bisa kita cermati, akan apa yang bisa kita pelajari, dan ini penting tidak penting ya. Disebut penting karena ini menyangkut tentang bagaimana para politisi berpikir tentang kebaikan bangsa dan negara. Disebut tidak penting ya ini tidak ada urusannya langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagaimanapun juga semua dinamika dan wacana yang ada di seputar dunia politik pada akhirnya akan menjadi sebuah bola salju yang mau tidak mau kita juga akan menerima apa yang menjadi dampak dari keputusan-keputusan politisi di dalam politik yang akan datang. Dengan demikian, mari kita terus mencoba mempelajari, melihat. Karena dengan cara seperti itu kita akan semakin mudah untuk memandang mana sosok politisi yang berkarakter pemimpin secara visioner, mana karakter politisi yang kemudian hanya mampu membuat ya katakanlah berita-berita viral tapi sebenarnya jauh dari sisi-sisi substansial. Sebagai rakyat kita terus belajar, kita terus mengamati, dan kita terus memahami, mencoba untuk memahami agar keberadaan kita terutama pada pemilu nanti betul-betul bisa membawa bangsa, membawa manfaat bagi bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.